Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran IPA Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Nah anak-anak, kali ini kita akan memasuki bab 2, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup artinya adalah pengelompokan atau penggolongan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Di dalam klasifikasi makhluk hidup, kita mengenal istilah taksonomi. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tasein, yang berarti pengelompokan atau penggolongan, dan nomos yang berarti aturan atau hierarki. Sehingga taksonomi berarti pengelompokan sesuatu berdasarkan aturan tertentu atau berdasarkan hierarki tertentu. Pada klasifikasi makhluk hidup, kita mengenal Bapak taksonomi yang bernama Carl von Linné atau lebih dikenal dengan nama Carolus Linnaeus. Apa sih manfaat atau tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu? Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu ada 4. Yang pertama, untuk mempermudah dalam mempelajari dan mengenal makhluk hidup. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui manfaat yang akan digunakan untuk kepentingan manusia. Dan yang keempat, untuk mengetahui saling ketergantungan antara makhluk hidup. Untuk klasifikasi makhluk hidup sederhana dapat dilihat dari beberapa ciri. Yang pertama, dari ciri morfologi, yaitu ciri yang dilihat pada bentuk luar tubuh makhluk hidup. Yang kedua, ciri anatomi, yaitu ciri yang dilihat dari organ bagian dalam makhluk hidup. Yang ketiga, ada ciri fisiologi, yaitu ciri yang dilihat pada fungsi dari organ tubuh makhluk hidup. Dan yang keempat, ada ciri habitat, yaitu dilihat dari lingkungan atau tempat tinggal makhluk hidup. Dan yang kelima, ada jenis makanan. Untuk klasifikasi sederhana pada hewan dapat dilihat dari kesamaan jenis makanan. Yang pertama, hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dikelompokkan menjadi kelompok herbivora. Contohnya seperti domba, kambing, sapi, dan lain-lain. Yang kedua, hewan pemakan daging dikelompokkan menjadi hewan karnivora. Contohnya harimau, kucing, anjing, dan lain-lain. Yang ketiga, hewan pemakan daging dan tumbuh-tumbuhan atau pemakan segala dikelompokkan menjadi hewan omnivora. Contohnya manusia. Kemudian dapat dikelompokkan kembali berdasarkan kesamaan cara berkembang biak atau generatif. Yang pertama, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dikelompokkan menjadi hewan vivipar. Contohnya seperti manusia, anjing, kucing, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dikelompokkan menjadi hewan ovipar. Contohnya seperti ikan, bebek, ayam, burung, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan dikelompokkan menjadi hewan ovovivipar. Contohnya seperti beberapa jenis ular, kadal, dan buaya. Klasifikasi sederhana pada tumbuhan bisa dilihat dari tempat hidup atau habitat. Untuk makhluk hidup atau tumbuhan yang dapat beradaptasi pada lingkungan yang kering disebut atau dikelompokkan pada kelompok tumbuhan xerofit. Contohnya adalah beberapa jenis kaktus. Kemudian tumbuhan yang dapat beradaptasi pada lingkungan yang berair dikelompokkan menjadi tumbuhan hidrofit. Contohnya seperti teratai dan eceng gondok. Yang terakhir, tumbuhan yang dapat beradaptasi pada tempat yang lembab dikelompokkan menjadi tumbuhan higrofit. Contohnya seperti
tumbuhan paku dan lumut. Klasifikasi sederhana pada tumbuhan selanjutnya yaitu dapat dilihat dari bentuk tumbuhan atau dari tinggi tumbuhan tersebut. Dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama kelompok semak, kedua kelompok perdu, ketiga kelompok herba, dan yang keempat kelompok pohon. Klasifikasi sederhana pada tumbuhan selanjutnya bisa dilihat dari berapa jumlah keping biji yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Yang pertama, kelompok monokotil atau kelompok tumbuhan yang memiliki satu keping lembaga atau satu keping biji. Contohnya seperti padi, jagung, rumput, dan kelapa. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok tumbuhan yang memiliki dua keping lembaga atau dua keping biji. Contohnya seperti mangga, apel, kacang, durian, dan lain-lain. Nah, berikut merupakan tabel perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil jika dilihat dari tulang daun, batang, bunga, dan akar. Pada klasifikasi makhluk hidup dikenal istilah kingdom atau kerajaan, atau nama lainnya adalah kelompok besar makhluk hidup. Nah, beberapa ahli berbeda pendapat soal pembagian kingdom tersebut. Ada yang mengatakan sistem 2 kingdom, sistem 3 kingdom, sistem 5 kingdom, atau sistem 7 kingdom. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah sistem 2 kingdom dan sistem 5 kingdom. Pada sistem 2 kingdom, ahli yang mengenalkannya adalah Aristoteles, berasal dari Yunani. Ada dua kelompok dalam sistem 2 kingdom ini, yaitu kelompok Animalia dan kelompok Plantae. Pada kelompok Animalia memiliki ciri tidak memiliki dinding sel dan tidak berklorofil. Sementara pada kelompok Plantae memiliki dinding sel dan memiliki klorofil. Sistem 5 kingdom diperkenalkan oleh ahli bernama Robert H. Whittaker. Nah, sistem 5 kingdom ini yang pertama ada kingdom Animalia atau kelompok hewan, yang kedua ada kingdom Plantae atau kelompok tumbuhan, yang ketiga ada kelompok fungi atau kingdom fungi, yaitu kelompok jamur, yang keempat ada kingdom Monera atau kelompok bakteri, di mana bakteri tersebut memiliki sel prokariot atau sel yang tidak memiliki membran inti, dan yang kelima ada kelompok protista atau kelompok hewan yang selnya memiliki membran inti atau eukariot. Nah, untuk penjelasan sistem 5 kingdom selanjutnya akan dibahas di minggu depan. Untuk minggu ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Serta jangan lupa dukung guru-guru kalian dengan cara klik like. Juga jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.